Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan bersama hari ini. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan, kasih, sukacita, dan kuasanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami tidak berhenti-hentinya, dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami, buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 27 sampai 29. Begini firman Tuhan. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Dari ayat-ayat yang kita baca dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang lebih taat kepada Allah. Lebih taat kepada Allah berarti mengambil suatu sikap untuk memilih taat kepada Allah adalah hal lebih baik daripada taat kepada manusia. Jadi sebagai orang percaya, sebagai murid dan pengikut Yesus, mari kita belajar untuk memiliki sikap yang dimiliki oleh Petrus dan para rasul lainnya. Mereka katakan, mereka putuskan, kami lebih memilih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Jadi Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya menjadi contoh dan teladan bagi kita sebagai orang percaya. Sebagai murid dan pengikut Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk memiliki suatu sikap untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi para rasul saat itu ditangkap dan dibawa menghadap mahkamah agama, karena mereka mengajar dan memberitakan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di depan mahkamah agama, di hadapan para imam besar itu menanyai para rasul. Dan dengan keras mereka berkata kepada para rasul, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Perkataan para imam besar tersebut merupakan suatu perkataan yang mengandung ancaman, yang mengandung tekanan. Jadi kalau tidak ditaati akan mendatangkan hukuman bagi para rasul. Tetapi apakah para rasul takut dan taat kepada ancaman para imam besar? Para rasul tidak takut pada ancaman para imam besar. Bahkan dengan tegas dan penuh keberanian, para rasul melalui Petrus menjawab imam besar dengan berkata demikian, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Karena kepercayaan dan ketaatan para rasul kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka memutuskan untuk mengambil suatu sikap, lebih memilih takut dan taat kepada Allah daripada takut dan taat kepada manusia. Sekalipun kehidupan mereka ada di bawah tekanan, ada di bawah ancaman, mereka tetap taat untuk mengajar dan memberitakan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun taruhannya hidup mereka pun mereka pertaruhkan demi diberitakannya nama Tuhan Yesus, demi diajarkannya nama Tuhan Yesus, bahwa di dalam nama Tuhan Yesuslah keselamatan. Tidak ada di bawah kolong langit ini, kata para rasul, nama yang menyelamatkan kecuali dalam nama itu, dan nama itu adalah nama Tuhan Yesus. Jadi nama Tuhan Yesuslah yang mereka ajarkan, mereka beritakan, dan itulah yang dilarang keras oleh imam besar untuk mereka ajarkan dan beritakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai murid dan pengikut Tuhan Yesus, marilah kita juga belajar sama seperti para rasul yang telah memilih lebih taat kepada Allah daripada lebih taat kepada manusia. Begitu jugalah kita seharusnya belajar
untuk lebih memilih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Dan kita perlu tahu bahwa iblis dengan berbagai cara akan berusaha menjauhkan kita dari kepercayaan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Dia akan usahakan supaya kita nggak percaya Yesus, supaya kita nggak mengikuti Yesus, supaya kita tidak taat kepada Yesus. Berbagai pergumulan dan berbagai persoalan hidup, berbagai kesulitan dan berbagai tuntutan hidup akan dipakai iblis untuk apa? Untuk membuat kita berhenti mempercayai Kristus, untuk membuat kita berhenti untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai murid dan pengikut Yesus, marilah kita belajar untuk menjadikan berbagai pergumulan dan berbagai persoalan hidup yang kita hadapi, berbagai kesulitan dan berbagai tuntutan hidup yang kita hadapi, justru itu kita pakai sebagai sarana untuk menguji iman kita, untuk menunjukkan keyakinan kita, kepercayaan kita, menunjukkan ketaatan kita, bahwa kita ini tetap percaya dan bahwa kita ini tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun kita harus mengalami berbagai tekanan, berbagai pergumulan, berbagai persoalan, baik itu tekanan dan pergumulan di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, baik itu tekanan dan pergumulan yang ada dalam sekolah perkuliahan kita, maupun yang ada dalam usaha pekerjaan kita, di dalam berbagai aspek kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita. Tantangan akan selalu ada, kesulitan akan selalu ada dalam kehidupan kita, dan itu bisa dipakai iblis untuk menjauhkan kita, untuk berhenti percaya kepada Yesus, untuk berhenti mengikuti Yesus, untuk berhenti taat kepada Yesus. Tapi mari kita balikkan itu, jadi itu kita pakai justru sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya kepada Yesus, bahwa kita benar-benar taat kepada Tuhan Yesus. Mari kita bukan hanya keadaan baik kita percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, tetapi sekalipun di dalam situasi-situasi yang sulit, mari kita tunjukkan bahwa kita pun tetap percaya dan tetap taat kepada Tuhan Yesus. Bukankah kita tahu di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti itulah yang tadi dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 tadi. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa karena kita percaya Tuhan layak kita puji, layak kita sembah, dan kepadanya kita lebih taat daripada kepada manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman-Mu mengajar kami hari ini supaya kami lebih memilih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Akan selalu ada tekanan dalam hidup kami, pergumulan, persoalan, dan kesulitan. Tetapi apapun keadaan kami, biarlah kami pakai itu. Tuhan izinkan itu semakin membuat kami bahwa kami ini bukan hanya dalam keadaan baik taat kepada Allah, tetapi dalam keadaan pergumulan yang sangat sulit pun kami belajar untuk tetap taat kepada Tuhan kami yang kami sembah, yaitu Yesus Juru Selamat kami. Sepanjang hari ini berkatilah kami Tuhan, sertailah kami, tolonglah kami Tuhan Yesus. Berkat-berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu, perlindungan-Mu lah yang menjaga kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.